Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal jurnal umum pada perusahaan dagang. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas transaksi dari perusahaan fashionista ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari. Nah, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan kembali dari transaksi tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Oke. Kita mulai dari tanggal 17 Januari, melakukan penghapusan piutang sebesar $50 dikarenakan pelanggan tersebut dinyatakan pilot. Nah, di sini ada transaksi terkait dengan penghapusan piutang. Sudah pasti untuk jurnalnya itu adalah yang pertama, kita kurangi piutang dagang ataupun account receivable-nya itu ke sebelah kredit. Oke, kita catat tanggal 17 Januari. Account receivable-nya di sebelah kredit. Ya. Kemudian untuk penghapusan piutang ini sebetulnya perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua metode ya yang bisa dipakai oleh perusahaan, yaitu ada metode penghapusan langsung dan ada juga metode penghapusan tidak langsung. Nah, untuk di kasus perusahaan fashionista ini, karena perusahaan ini mempunyai saldo allowance for doubtful account, artinya fashionista ini menggunakan metodenya yang tidak langsung, ya. Nah, sehingga di sini untuk di sebelah debitnya itu kita catat allowance for doubtful account ataupun cadangan kerugian piutangnya kita kurangi ke debit sebesar yang dihapus tadi. Nah, yaitu sebesar $50. Oke, sedangkan kalau misalkan perusahaan tersebut menggunakan metodenya langsung dan sebelumnya tidak membuat cadangan sebelumnya, maka untuk yang di sebelah debitnya itu akunnya adalah debt expense, ya. Oke, kemudian lanjut tanggal 18 Januari, menjual 175 tas laptop kepada CC Corporation dengan harga $140, $144 per tas. Ada termin 3/10 N/60 FOB shipping point. Total harga pokok penjualan sebesar $17.500. Ongkos angkut sebesar $100 dibayar tunai oleh pihak yang menanggung. Baik, di sini ada transaksi penjualan barang dagangan ya. Karena ada termin, maka ini sudah dipastikan penjualan barang dagangannya dilakukan secara kredit. Nah, sehingga kita akan mencatat jurnalnya itu account receivable di sebelah debit, kemudian sales di sebelah kredit. Nah, kemudian kita lihat harga jualnya, kita menjual 175 tas dan harga satu tasnya itu dijual dengan harga $144. Maka tinggal kita kalikan saja. 175 dikali dengan 144 hasilnya adalah $25.200. Nah, kemudian teman-teman, karena di perusahaan ini menggunakan metodenya perpetual, maka jangan lupa kita catat akun satu jurnal lagi ya, yaitu COGS di sebelah debit dan inventorinya berkurang di sebelah kredit sebesar harga pokoknya. Nah, untuk harga pokoknya kita perhatikan di sini sudah dicantumkan ya sebesar $17.500. Oke, kemudian masih tanggal 18 Januari tadi ada ketentuan FOB shipping point. Nah, dan diketahui bahwa ongkos angkutnya sebesar $100 dibayarkan oleh pihak yang menanggung secara tunai. Nah, di sini karena FOB-nya shipping point, maka itu akan dibayarkan oleh pihak pembeli. Nah, jadi karena di sini posisi kita sebagai pihak penjual, maka kita tidak perlu mencatat transaksi ongkos angkut ini, ya. Nah, kemudian tanggal 22 Januari membeli 25 tas laptop dari Mode Corporation seharga $2.550 dengan termin 2/5 N/15. Nah, ini ada transaksi pembelian dan ada termin juga, maka ini sudah dapat dipastikan pembeliannya dilakukan secara kredit. Dan karena menggunakan metode yang perpetual, maka kita catatnya ada akun inventory. Ya, akun inventory di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah account payable. Nah, untuk
nominalnya ya langsung saja di sini sudah diketahui yaitu $2.550. Oke. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi tanggal 23 Januari. Mengembalikan 2 tas laptop kepada Mode Corporation dikarenakan rusak. Nah, ini berhubungan dengan tanggal 22 Januari. Tanggal 22 kita beli dan tanggal 23 kita kembalikan lagi. Berarti kalau posisinya atau kasusnya kita yang mengembalikan lagi barang, berarti bagi kita ini merupakan transaksinya retur pembelian. Oke, dan karena metodenya perpetual, maka kita akan mencatat transaksi retur tersebut di akun inventory sebelah kredit. Nah, ini ya teman-teman, inventory di sebelah kredit. Kemudian karena di tanggal 22 Januari tadi kita membelinya secara kredit, punya utang dagang, maka kita mendapat potongan utang dagang. Nah, catat accounts payable-nya di sebelah debit. Utangnya di debit. Nah, sekarang tinggal nominalnya. Di tanggal 23 Januari belum dicantumkan berapa total returnya, hanya diketahui berapa yang kita kembalikan. Ya, tas atau barang dagangannya itu sebanyak 2 unit. Nah, berarti kita lihat lagi transaksi di tanggal 22 tadi. Total pembeliannya adalah 2.550 dan ini merupakan total pembelian dari 25 tas. Nah, maka kita coba cari tahu berapa harga pokok ataupun harga beli dari satu tasnya. Nah, caranya itu adalah dari 2.550 kita bagi dengan 25 tas. Oke, hasilnya adalah $102 ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2 tas yang kita kembalikan, 2 kali 102. Nah, itu akan kita catat di transaksi tanggal 23 Januari. Nah, hasilnya adalah $204. Oke, kita catat keterangannya dulu ya. Untuk tanggal 23 Januari ini ada transaksi retur pembelian ke Mode Corporation. Oke, kemudian tanggal 25 Januari menerima pelunasan atas 80% piutang yang telah dihapuskan pada tanggal 17 Januari. Nah, yang tadi ya, tanggal 17 Januari kita sempat menghapuskan piutang dagang pelanggan kita karena pelanggan kita tadi dinyatakan bangkrut atau pilot. Nah, ternyata di tanggal 25 Januari itu kita menerima pelunasan cuman 80%-nya. Mungkin karena si perusahaannya tersebut sudah bangkit lagi gitu ya, usahanya sudah berjalan lagi. Nah, untuk pencatatan jurnalnya itu adalah kita coba hitung dulu berapa yang dilunasi oleh pelanggan tersebut. Berarti dari 80% dikalikan dengan yang sudah dihapus tadi sebesar $50. Nah, yang dilunasi itu hanya $40. Berarti ketika kita menerima pelunasan $40 ini, kita akan mencatatnya ke akun cash di sebelah debit. Ya, kemudian karena account receivable-nya itu sudah dihapus ya teman-teman di tanggal 17 Januari, maka kita tidak mengkreditkan lagi account receivable, akan tetapi kita catat ke AFDA. Ya, cadangannya bertambah lagi di sebelah kredit sebesar $40. Oke, jadi untuk jurnalnya adalah cash pada AFDA sebesar $40. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Tanggal 27 Januari ada transaksi melakukan pembayaran kepada Mode Corporation. Nah, transaksi yang berkaitan dengan perusahaan Mode ini ada di tanggal 22 dan juga di tanggal 23. Tanggal 22 kita membeli barang dagangan ya sebanyak 25 tas dengan harga totalnya 2.550. Tetapi kemudian di tanggal 23-nya kita kembalikan lagi 2 tas laptop tersebut kepada Mode Corporation dikarenakan rusak. Nah, sehingga
Utang kita yang awalnya 2.550 itu berkurang. Ya, dikurangi dengan retur tanggal 23 yaitu sebesar 204. Nah, sehingga yang dilunasi di tanggal 27 berarti kita harus kurangi dulu utang dari 2.550 dikurangi dengan retur ya di tanggal 23, utang dagangnya 204. Nah, jadi yang dilunasi itu atau sisa utang yang harus kita lunasi adalah 2.346 dolar. Nah, ini kita catat ya. Jadi karena ada pembayaran utang oleh kita di tanggal 27 Januari, maka account payable atau utang dagangnya dicatat berkurang di sebelah debit. Oke. Nah, kemudian setelah kita catat utang dagangnya dan karena ada pembayaran utang ini ya, maka kita akan mencatat akun cash di sebelah kredit. Cash kita berkurang. Tapi kita tunda dulu ya. Jadi ketika ada pembayaran utang ataupun pelunasan piutang, itu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama harus cek dulu apakah ada retur. Nah, tadi sudah ya. Sehingga dampak dari adanya retur tersebut, utang dagang kita yang kita lunasi itu akan berkurang. Nah, kemudian yang kedua adalah kita cek apakah dapat diskon atau tidak. Nah, kita coba lihat lagi ke tanggal 22, ada termin 2/5 N/15. Artinya kita bakalan dapat diskon 2% kalau melunasinya maksimal 5 hari setelah tanggal 22 Januari. Nah, ini melunasinya tanggal 27, berarti pas banget di hari ke-5 ya. Nah, jadi ini kita dapat diskon. Sehingga kita coba hitung dulu, berarti nah, untuk diskonnya itu adalah 2% dikalikan dengan utang dagang 2.346. Nah, untuk total potongannya gitu ya, diskonnya itu sebesar 46,92. Atau bisa juga dibulatkan berarti menjadi 47. Oke, nah kemudian karena kita mendapatkan diskon, maka secara otomatis kas yang kita keluarkan itu bakal lebih sedikit. Ya, cashnya itu sebesar total 2.346 total utang dikurangi dengan diskon sebesar 46,92 atau 47. Nah, ini pencatatannya ya. Jadi untuk akun cashnya sebesar 2.299 dan untuk inventory-nya itu diskonnya tadi sudah kita hitung yaitu 47 hasil pembulatan. Oke, ini dicatat di inventory ya karena metodenya perpetual. Jadi apapun yang berkaitan dengan pembelian, ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian maupun beban angkut pembelian, kalau di metode perpetual dicatat ke akun inventory. Oke, kemudian tanggal 30 Januari menerima pelunasan sebesar 20% dari piutang CC Corporation. Oke, kita coba cek dulu total piutangnya ya dari CC Corporation itu ada di tanggal 18 Januari. Piutang dagangnya yaitu 25.200. Nah, ada selalu kita harus cek ya, ada dua hal. Apakah ada retur atau tidak dan dapat diskon atau enggak. Nah, oke, ini perusahaannya yang berkaitan dengan CC Corporation ya, kita cek. Nah, di sini tidak ada retur ya. Jadi yang kedua kita cek apakah dapat diskon atau enggak. Terminnya 3/10, berarti maksimal 10 hari setelah tanggal 18 itu tanggal 28. Nah, di sini udah tanggal 30 berarti sudah tidak berlaku ya diskonnya. Maka untuk jurnalnya adalah langsung aja cash pada account receivable nominalnya sama. Ya, 5.040 dari 20% dikalikan dengan total piutang dagang 25.200. Oke. Nah, kemudian satu lagi tanggal 31 Januari ada transaksi perusahaan melakukan penyesuaian untuk piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih diestimasi sebesar 2% dari saldo piutang.
Nah, jadi karena tadi perusahaan fashionista ini menggunakan metode cadangan ataupun metode tidak langsung ya, maka biasanya nanti di akhir periode itu akan membuat perkiraan ataupun estimasi kira-kira berapa sih dari total piutang dagang yang ada itu yang sekiranya tidak akan bisa ditagih di masa depan, ya di kemudian hari. Nah, pihak manajemennya sudah memperkirakan sepertinya 2% dari saldo piutang tidak bakal atau tidak bisa ditagih. Nah, kita coba hitung dulu ya saldo piutangnya. Nah, jadi saya sudah buatkan untuk buku besarnya. Jadi di awal itu total piutang dagang atau account receivable-nya 1.200. Nah, tapi karena perusahaan ini beroperasi ya selama 1 bulan di bulan Januari, maka yang dikalikan 2% itu bukan hanya sebesar 1.200, tetapi kita coba masukkan juga dari account receivable selama bulan Januari. Nah, jadi kita coba buatkan buku besarnya, dan setiap yang ada account receivable itu dimasukkan ke dalam buku besar ini. Oke, kita coba cek satu persatu. 1.200 ini dari saldo awal. Kemudian di jurnalnya, nah ini tanggal 1 ada di debit sebesar 3.500, kita masukkan ke debit 3.500. Kemudian tanggal 2 ada account receivable lagi di sebelah kredit 1.000. Nah, kita masukkan di sini ya sebelah kredit 1.000. Kemudian di tanggal 4 ada account receivable lagi sebelah kredit 700. Kita masukkan 700. Kemudian ini ya tanggal 11 Januari di sebelah kredit 2.800, kita masukkan kredit 2.800. Oke, kemudian di tanggal 15 account receivable kredit 100. Nah, kita masukkan 100 di kredit. Nah, kemudian tanggal 17 Januari di kredit lagi $50. Kita masukkan sebelah kredit $50. Kemudian di sebelah debit ya tanggal 18 Januari 25.200. Kita masukkan debit 25.200. Dan nah ini terakhir tanggal 30 Januari sebesar 5.040 di kredit. Kita masukkan di kredit. Nah, sudah semuanya kita sudah posting ke buku besar. Sekarang kita coba totalkan dulu. Untuk total debitnya adalah 29.900 dan kreditnya 9.690. Sehingga dapat kita ketahui bahwa account receivable mempunyai saldo akhir di sebelah debit 20.210. Nah, ini sudah dapat ya, sehingga kita balik lagi ke transaksi tanggal 31 tadi, piutangnya sudah dapat 20.210. Kita kalikan dengan 2%. 20.210 sama dengan 2% dikali 20.210. Nah, ini hasilnya koma-koma ya, 404,2. Atau kalau dibulatkan jadinya 404. Nah, yang kita catat itu di jurnalnya bukan sebesar 404,2 karena perusahaan ini sebelumnya sudah mempunyai saldo cadangan. Nah, jadi kalau estimasinya berdasarkan 2% dari saldo piutang, itu ketika ada saldo cadangan sebelumnya, kita kurangi dulu dengan saldo cadangan sebelumnya. Kalau saldonya di sebelah kredit ya. Nah, jadi untuk akun AFDA-nya, allowance for doubtful account, kita coba buatkan juga untuk buku besarnya. Nah, caranya sama seperti account receivable tadi. Dari awal allowance for doubtful account ini $200, itu kita masukkan ke dalam buku besarnya dulu. Nah, ini memiliki saldo kredit ya, jadi kita masukkan di kredit. Saldo normalnya kredit. Kemudian dari jurnal umum itu ada AFDA di tanggal 17 sebelah debit 50. Kita coba posting ke debit 50.
Nah, kemudian kita coba cek lagi, ada akun Afdal lagi sebelah kredit tanggal 25 Januari sebesar 40. Kita masukkan kredit 40. Nah, sudah ya, sudah semuanya. Kemudian kita hitung saldo akhirnya. Berarti ketemu saldo akhirnya itu 190 di sebelah kredit. Debit 50, kemudian total kreditnya 240. Kita kurangi 240 kurangi 50, hasilnya 190 di sebelah kredit. Nah, kemudian ini, kita butuh cadangan itu, kita butuh membentuk cadangan itu 404,2. Harus segini. Tapi saldo cadangan kita itu sudah punya 190. Nah, sehingga untuk yang tanggal 31 Januari itu, kita tinggal menambahkan kekurangannya saja dari 404,2 ini, kurangi dengan 190. Nah, jadinya 214,2 atau kita bulatkan 214. Dan untuk akunnya adalah catat debitnya bad debt expense, kreditnya allowance for doubtful account atau AFDA, masing-masing 214 ya. Nah, dan berarti untuk transaksi jurnal di perusahaan Fashionista ini sudah selesai, teman-teman. Tinggal kita totalkan masing-masing debit kreditnya. Nah, untuk total debitnya 79.344, begitupun total kreditnya sudah seimbang.